Tuhan, Engkau indah Tuhan. Engkau bukan cuma baik, tapi Engkau mulia, Engkau kudus Tuhan. Engkau segalanya, Engkau luar biasa Tuhan. Kami terhormat, kami bisa mengenal Engkau, menyembah Engkau, memuliakan Engkau. Kami mengenal Engkau Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Dan makasih udah selamatkan dunia ini Tuhan. Luar biasa karyamu Tuhan. Biar hidup kami sepadan dengan apa yang udah Tuhan lakukan buat kami semua Tuhan. Makasih banyak Bapak yang baik. Kalau kami mau dengar firman-Mu, biar Tuhan sendiri berbicaralah Tuhan. Dan ubahkan hati kami Tuhan. Pulihkan kehidupan kami Tuhan dengan kuasa firman-Mu, kuasa kebenaran-Mu Tuhan. Dan buka hati kami Tuhan, supaya kami mau menerima kebenaran firman-Mu. Kami rela untuk Tuhan ubah, kami rela untuk Tuhan proses, Tuhan bentuk dengan firman-Mu Tuhan. Supaya kami keluar sebagai pemenang, bukan cuma dalam kehidupan jasmani kami, tapi yang terutama dari hati kami ini Tuhan. Hati kami ini dibentuk dengan baik, hati kami bukan cuma jadi baik, tapi jadi berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Hati kami jadi benar di hadapan-Mu. Makasih banyak Bapak, Roh Kudus, tutup bungkus Tuhan malam hari ini. Ini adalah ibadah-Mu, ini gereja-Mu, kami umat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengarkan firman-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Saudara, selamat memasuki Minggu Advent ya. Di tahun 1950, saudara, 73 tahun lalu, C.S. Lewis, seorang profesor ya, profesor literatur dari Oxford University, bikin buku. Bukunya buku anak-anak, saudara, tapi ini jadi fenomena besar buku ini. Kenapa saya bilang besar? Karena buku ini bukan cuman terkenal, bukan cuman fenomenal di zaman itu, tapi sampai zaman sekarang buku anak-anak ini masih sangat digemari, masih kasih meaning yang luar biasa sekali. Bahkan tahun 2005 sebenarnya Disney pernah bikin filmnya dan katanya sekarang Netflix lagi develop untuk bikin versi barunya ya. Dan bahkan Netflix mau bikin ini jadi universe. Gitu ya, semua yang bisa di universe kan zaman sekarang kebayang ya epicnya kayak gimana. So we'll see, gitu. Mudah-mudahan tetap baik gitu hasilnya. Bukan cuma itu aja yang bikin buku ini nih luar biasa, tapi buku ini juga jadi referensi, jadi role model gitu ya untuk banyak penulis-penulis sampai saat ini. Dan bukan cuma itu aja, yang lebih luar biasanya bukan cuma jadi referensi buat para penulis, tapi buku ini juga jadi referensi, jadi bacaan, bahkan jadi bahan khotbah para teolog-teolog, saudara. Bayangin gak? Ini buku anak-anak loh. Tapi segitunya. Bukan cuma jadi referensi yang baik untuk para penulis-penulis, tapi juga jadi referensi para teolog-teolog. Pertanyaannya kok bisa buku anak-anak ini nih jadi referensi para teolog-teolog? Karena memang isi daripada buku anak-anak ini penuh, bilang sama-sama saya penuh, sepi amat. Tapi untung loh family time-nya tadi saudara rame banget. Kita bukan soal ramenya ya, tapi saudara rasain ya kehangatan satu sama lain. Itu keluarga kerajaan Allah saudara, amin. Itu jadi ini bukan gimmick, bukan biar seru enggak. Saudara rasain kok kehangatan ya saat kita bertemu satu sama lain, mengenal satu sama lain. Oke, bilang lagi sama-sama saya. Apa tadi? Penuh. Karena emang buku anak-anak ini penuh. Penuh dengan apa? Penuh dengan pesan-pesan, penuh dengan gambar-gambar, imagery maksudnya ya. Dan bahkan penuh dengan tokoh-tokoh yang diadaptasi langsung dari Alkitab. Jadi buku anak-anak ini biblika sekali, saudara. Makanya bahkan sampai bisa jadi referensi, bacaan, bahkan bahan khotbah bagi para teolog-teolog. Karena itu dia, saking penuhnya buku ini dengan emang muatan-muatan, dengan pesan-pesan, bahkan gambaran-gambaran yang sangat biblika, saudara. Nama buku ini, judul buku ini, The Lion, The Witch, and the Wardrobe. Ini buku pertama dari sebuah serial epic yang dikenal dengan The Chronicles of Narnia. Buat saudara yang gak familiar sama Narnia, Narnia ini adalah sebuah kerajaan, saudara.
Kerajaan yang diperintah oleh seorang raja mulia, raja yang luar biasa besar, raja yang mulia, yang luar biasa agung, bernama Aslan. Aslan ini adalah seekor singa, saudara. Seekor singa besar. Dia adalah raja, penguasa dari Narnia. Dan Narnia ini adalah gambaran dari kehidupan iman orang Kristen. Dan terutama si Aslan ini, saudara. Aslan ini tokoh sentral daripada kisah petualangan Narnia ini adalah representasi langsung dari Tuhan Yesus. Makanya bahkan sempat ada seorang ibu-ibu waktu itu ya tulis surat ke C.S. Lewis. Ibu-ibunya bilang, wah gawat nih, anak saya lebih suka Aslan daripada Yesus. Gitu. Ya beneran, saudara. Tapi C.S. Lewis tulis balik ke ibu-ibu itu, C.S. Lewis bilang, tenang aja bu. Anak ibu gak akan lebih suka Aslan daripada Yesus. Kenapa? Karena apa yang Aslan lakukan semua adalah apa yang Yesus lakukan di Alkitab. Jadi kalau anak ibu suka banget sama Aslan, pasti anak ibu suka banget sama Yesus. Itu Aslan. Itu representasi langsung dari Tuhan Yesus. Segitunya. Nah di The Lion, the Witch, and the Wardrobe ini, buku pertama dari The Chronicles of Narnia ini adalah pertama kali anak-anak manusia itu tuh ceritanya mengenal Aslan. Gitu. Jadi di Narnia ini ada banyak tokoh ya kan, tadi aja singa, terus ada banyak binatang-binatang lain, creatures lain, ada penyihir tentu aja yang jahat, sama ada anak-anak manusia. The son of Adam and the daughter of Eve, istilahnya gitu, keren ya. Gitu. Nah, pertama kali di buku itu anak-anak manusia tahu bahwa Aslan, sang raja Narnia adalah singa, mereka sempat takut. Mereka sempat kaget. Gitu. Padahal Aslan ini yang seperti kita tahu, Aslan ini adalah representasi dari Tuhan Yesus. Bahkan saking miripnya, Aslan di bukunya itu tuh pernah mengorbankan dirinya mati untuk gantikan seorang anak kecil, Edmund namanya. Familiar? Nah itu kayak cerita siapa ya? Yang mati untuk gantikan manusia, itu kisah siapa tuh? Ya kan? Dan tentu aja Aslan gak tetap mati, dia bangkit. Karena kematian, karena maut gak bisa kalahkan Aslan. Aduh itu kayak cerita siapa ya? Itu kayak siapa ya? Kayak pernah denger deh. Ya kan? Segitunya. Aslan itu representasi langsung dari Tuhan Yesus. Tapi waktu anak-anak kecil ini tahu bahwa Aslan adalah singa, mereka sempat takut. Mereka sempat kaget. Mereka sempat khawatir saat ingin bertemu dengan Aslan karena Aslan adalah singa. Dan yang namanya juga anak kecil mereka takut sama singa. Dan ini saya mau kutip dialog yang paling terkenal. Salah satu dialog yang paling terkenal kalau bukan yang paling terkenal. Ya, if not the most famous lines di The Lion, the Witch, and the Wardrobe ini. Seperti yang saya bilang tadi, waktu anak-anak itu takut, ya kan mereka khawatir kalau ternyata Aslan sang raja Narnia ini adalah singa. Ini yang salah satu anaknya katakan. Kita baca lengkap ya, kita coba menghargai ini masterpiece literatur, saudara. Then he isn't safe, said Lucy. Lucy ini adiknya Edmund tadi, yang nyawanya ditukar. Yang harusnya Edmund yang mati, tapi Aslan yang mati gantikan Edmund. Then he isn't safe, said Lucy. Safe, said Mr. Beaver. Don't you hear what Mrs. Beaver tells you? Who said anything about safe? Of course he isn't safe, but he's good. He's the king, I tell you. He isn't safe, but he's good. He isn't safe, but he's good. Kalau Aslan adalah representasi langsung dari Tuhan Yesus, berarti ada dua hal yang bisa kita pelajari, saudara, di Minggu Advent ini. Untuk kita menyambut kedatangan sang Raja Juru Selamat itu, ada dua hal yang bisa kita pelajari untuk mengenal dengan lebih tepat, dengan lebih akurat siapa yang akan datang ini. Yesus ini siapa sebetulnya? Yang pertama yang bisa kita pelajari dari kalimat Mr. Beaver itu, he isn't safe but he is good. Ya tentu aja kalimat pertama he isn't safe, apa sih maksudnya? Maksudnya adalah saudara, kita tidak bisa sembarangan dengan Yesus. We cannot take Jesus for granted. Kita gak bisa sembarangan sama Tuhan Yesus. Waktu Yesus baru lahir, di situ tinggal seorang namanya Simeon, saudara. Roh Kudus bilang sama Simeon bahwa Simeon ini gak akan mati sebelum Simeon melihat
Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Dan benar, pas Yesus lahir, baby Jesus kan baru lahir dong, masih cute, masih imut gitu ya. Waktu Yesus lahir, Maria sama Yusuf bawa Yesus ketemu sama Simeon. Dan kita perhatikan ya, apa yang Simeon bilang tentang Yesus. Kalau kita bilang, he is not safe, kalau Yesus is not safe, apa maksudnya? Kenapa? Kenapa C.S. Lewis bilang Aslan? Kenapa C.S. Lewis bilang Aslan representasi dari Yesus not safe? Kenapa C.S. Lewis berani bilang kayak gitu? Kita coba lihat apa yang Simeon katakan waktu Simeon pertama kali lihat baby Jesus. Oke? Lukas 2 ayat 34 sampai 35, saya pakai terjemahan sederhana Indonesia supaya karena flow-nya lebih bisa kita ikutin gitu. Sedikit tips juga kalau misalnya saudara lagi baca Alkitab yang agak berat gitu ya, buku-buku yang agak susah kata-katanya kayak Roma, Ibrani, saran saya coba baca yang TSI-nya saudara. Ini they did a great job untuk bikin terjemahan yang literally terjemahan sederhana Indonesia. Jadi Roma, Ibrani yang agak-agak sulit gitu lebih bisa kita kunyah dengan TSI ini. Oke, Lukas 2 ayat 34 sampai 35. Lalu Simeon berdoa supaya Allah memberkati mereka. Kemudian dia berkata kepada Maria, dengarlah sesuai rencana Allah melalui anak ini. Siapa anak ini saudara? Yesus. Melalui anak ini banyak orang Israel akan apa? Jatuh dan dihukum oleh Allah. He isn't safe. Hati-hati sama Yesus. Jangan sembarangan sama Yesus. Yesus ini akan bikin banyak orang Israel jatuh dan dihukum oleh Allah. He isn't safe. Jangan sembarangan sama Yesus. Dan melalui anak ini juga banyak orang akan dibenarkan di hadapan Allah. Ini dia problematika yang kedua. Walaupun dia diutus Allah, banyak orang akan apa? Akan apa? Menolaknya. Di Yohanes, saya lupa deh gospel yang lain tulis juga atau enggak, tapi yang saya ingat banget di Yohanes. Yohanes itu sempat menulis bahwa banyak murid-murid akhirnya meninggalkan Yesus. Nah lo. Orang banyak senang waktu khotbah di atas bukit. Waktu Yesus bilang, berbahagialah mereka yang miskin karena mereka lah yang akan empunya kerajaan surga. Kita kayak, oh my God, itu gue banget tuh, ya ampun. Yesus ngerti banget gue ya, aduh cocok banget nih gue sama Yesus. Gue suka banget nih sama Yesus. Tapi waktu orang-orang mulai dengar bahwa Yesus kalau panggil orang-orang Farisi itu tuh keturunan ular beludak. Waktu mereka baru sadar, waktu mereka tahu bahwa Yesus kalau panggil orang-orang Farisi itu orang-orang munafik. Baru mereka, kok Yesus gitu sih? Kan harusnya nice dong. Itu kalau bahasa sekarang, he's so offensive. I don't like him, he's so offensive. Bukan offensive, kita aja yang cemen. Kita aja yang gampang baper zaman sekarang ya kan. He's so offensive, makanya banyak yang pergi. Makanya banyak juga yang tinggalin gereja, banyak juga yang gak mau baca Alkitab, banyak juga yang ngata-ngatain pendeta, hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran di mimbar ini. Karena apa? Kita ketawa-ketawa tadi, tapi sebenarnya kita juga suka kayak gitu. Kita cuman baca Alkitab, firman-firman yang cocok sama kita. Kita cuman seneng dengar kebenaran firman Tuhan yang lagi pengen kita dengar. Kalau lagi gak kita pengen dengar atau mengganggu dosa yang lagi kita suka banget lakukan, kita tersinggung. Dan kita mundur dari Tuhan. He's so offensive. Itu Tuhan. Dia datang untuk, kalau kata Simeon di ayat 35 nanti kita baca, dia datang untuk membukakan isi hati manusia. Kita lanjut ya. Coba kita lihat apa yang Simeon bilang soal membukakan isi hati manusia itu. Ayat 35, melalui dia, melalui Yesus, isi hati banyak orang akan apa? Disingkapkan, perhatikan saudara. Lanjutannya, dan karena dia juga suatu saat nanti hatimu akan terasa sakit seperti ditusuk dengan pedang yang tajam. He is not safe. Hati-hati sama Tuhan, jangan sembarangan sama Tuhan Yesus. Kita pikir Tuhan Yesus lemah, oh Tuhan Yesus kan sayang sama gue, dia udah mati tahu di kayu salib jadi gue bebas bisa ngapain aja. Hati-hati. Hati-hati saudara. Rasul Paulus bilang di kitab Roma, kesabaran Tuhan itu untuk menunjukkan keadilannya.
Oke, kesabaran Tuhan bukan untuk menunjukkan kelemahannya, kesabaran Tuhan terhadap dosa-dosa kita bukan untuk menunjukkan bahwa dia biarin kita, bukan. Justru kesabaran Tuhan untuk menyatakan keadilannya. Hati-hati sama Tuhan Yesus, jangan sembarangan. Jangan treat Tuhan Yesus cuma sekedar kartu ATM, jangan treat Tuhan Yesus cuma sekedar dukun. Dia Tuhan. Dan mungkin kita gak bisa bayangin ini, kita gak takut, kita gak hormat sama Tuhan. Kita sembarangan sama Tuhan Yesus, doa seadanya, baca Alkitab seadanya, males-malesan, ibadah males-malesan. Terserah kita, doa kita juga isinya teror-teror Tuhan. Awas ya kalau gak dijawab ya. Gue udah persembahan loh, gue udah perpuluhan ya. Awas kalau gak disembuhin ya. Awas kalau gak promosi gue di kantor ya. Awas. Kita gitu-gituin Tuhan. Padahal Tuhan itu kasih kebenaran buat kita. Dan kita sembarangin Tuhan. Karena kita pikir Tuhan itu di gambaran-gambaran kita, Tuhan yang bawa domba di pundaknya ya kan. Waduh dia nice banget ya. Atau dia yang pangku anak-anak kecil. Oh my God cute banget Yesus ini. Dia baik banget ya ampun. Gue ngefans banget sama dia. Dia ya ampun dia biarin kita ngapain. Dia nice banget. Itu cuma setengah ceritanya saudara. Itu karena kita tahu kehidupan dia waktu kedatangannya yang pertama. Baby Jesus, gembala yang angkat domba, yang dukung-dukung yang pangku-pangku anak kecil. Saudara mau lihat kedatangan dia yang kedua? Saudara mau lihat wujud kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan yang permai? Saudara mau lihat seperti apa Yesus yang kita sembarangin ini? Kita lihat di Wahyu 19 ya. Wahyu 19 ayat 11 sampai 15. Wahyu 19 ayat 11 sampai 15. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang. He is not safe. Hati-hati sama Tuhan Yesus. Dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api. He is not safe. Hati-hati. Dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Ayat 13 siap-siap jangan asam lambung. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Dan namanya ialah firman Allah. Siapa ini firman Allah? Yesus. Yohanes 1 ayat 14. Saudara dapat gambarannya? Kita sembarangan sama Tuhan Yesus. Kita pikir santailah dia kan dia kan mengampuni tahu. Tenang aja kita bikin nanti dia juga maafin lagi. Kita berdosa kita sembarangan nanti juga maafin lagi. Tenang aja, santai aja lagi sama Jesus. Kita gak pernah tahu kedatangan kedua kalinya dia bukan lagi sebagai baby Jesus. Tapi sebagai seseorang pribadi Tuhan yang matanya bagaikan nyala api, yang bajunya dicelup dalam darah. Saudara mau macam-macam sama pribadi yang bajunya dicelup dalam darah? Saudara mau sembarangan treat Tuhan yang bajunya dicelup dalam darah? Saudara tahu betapa berbahayanya Tuhan kita yang mencelupkan jubahnya dalam darah? Bisa jadi, karena ini sebenarnya imagery saudara ya. Tapi bisa jadi ini saya setengah bercanda setengah serius. Oke? Bisa jadi kita kaget loh. Pas kita lihat Tuhan Yesus di awan-awan yang permai waktu kedatangannya, ternyata bajunya berlumuran darah. Karena itu yang Wahyu bilang kan, dia mencelupkan jubahnya dalam darah. Kita gak takut loh sama dia. Kita sembarangan loh sama dia. Kita doa sesuka-suka kita, doanya teror-teror Tuhan lagi. Kita cuma treat Tuhan kayak kartu kredit loh. Kita cuma treat Tuhan kayak dukun loh. Kita sembarangan sama Tuhan tanpa kita tahu betapa berbahayanya Tuhan. Untung Tuhannya Yesus. Kalau Tuhannya saya udah pakai, saya udah abuse power saya ini nih. Mungkin bukan cuma saya, saudara juga. Itu. Dan kenapa sih saya omongin ini? Saya bukan mau nakut-nakutin saudara tegang banget. Saya bukan sewot gitu ya. Kalau misalnya ada firman, kebenaran firman Tuhan kayak tadi kita baca, firman Tuhan itu membukakan isi hati saudara. Amin. Kalau ada firman yang kita gak suka dengernya, kalau ada kebenaran firman Tuhan, ini bukan seorang pendetanya ya, kalau ada kebenaran firman Tuhan siapapun yang ngomong. Kalau ada kebenaran firman Tuhan disampaikan dari mimbar ini, kalau ada lagu-lagu yang menggelitik ya hati kita,
Jangan sewot saudara, itu bukan Tuhan jahat, bukan pendetanya sebel sama saudara. Tapi itu yang dilakukan kebenaran, itu yang dilakukan firman, membuka, mengorek kedalaman hati kita saudara. Amin. Dan itu yang Tuhan lakukan saudara. Supaya kita, kenapa saya bilang ini, supaya kita tuh gak sembarangan sama Tuhan. Itu aja saudara. Oh sembarangan sama Tuhan? Enggak, gue datang ke gereja kok, gue berdoa kok, gue baik-baik aja kok. Sembarangan sama Tuhan ini bukan soal cara doanya, bukan, tapi sikap hati kita saudara. Dan ini saya gak tahu, ini cuman saudara dan saya pribadi kalau tentang diri saya yang tahu. Cuman kita pribadi yang tahu bagaimana kita treat Tuhan dalam doa-doa kita. Bagaimana kita treat firman, apa kita cuman lompat-lompat cari yang cocok. Saat doa apakah kita cuma paksain keinginan kita gak pernah dia mendengarkan biarkan dia yang bicara, kita yang ngomong melulu. Itu maksud saya, bukan soal cara berdoanya, kata-katanya harus bagus, harus panjang, baca Alkitab harus 10 jam sehari, bukan soal itu saudara. Tapi sikap hati kita saat kita berhadapan dengan kebenaran firman Tuhan. Sikap hati kita saat kita duduk, kita tutup mata berdoa, apa yang kita bayangkan. Bagaimana kita treat Tuhan kita. Datang ibadah, bagaimana kita datang ibadah. Atau kita datang ibadah sengaja terlambat, pas ditanya, kok lu terlambat sih ibadah, masih worship. Saudara bayangin gak? Saudara bayangin gak implikasi dari jawaban itu? Kok datang ibadah terlambat, masih worship. Saudara bisa bayangin gak? Masih worship, penyembahan. Kok datang terlambat, masih menyembah Tuhan yang Maha Kudus, gak penting. Masih menyembah Sang Raja Kekal, Raja Agung Mulia, enggak penting. Masih menyembah Tuhan yang baik banget dalam hidup aku, enggak penting, masih worship. Saudara bisa bayangin implikasinya? Saudara bisa bayangin tanpa kita sadar kita sekurang ajar apa sama Tuhan Yesus? Belum khotbah, masih worship, masih menyembah Sang Maha Kuasa, enggak penting. Datangnya nanti aja. Itu maksud saya saudara. Bukan soal bentuknya, tapi hati kita. Karena kita udah belajar di The Fall, seri The Fall waktu itu. Dosa itu mulai dari mana saudara? Dari keinginan hati saudara. Itu yang mau Tuhan beresin. Itu yang mau firman beresin, membukakan kedalaman hati kita. Jadi kalau tersinggung dengar firman Tuhan, saya gak tahu saudara harus sebel atau justru harus sedih. Harus senang. Karena justru itu mengobati kita, betul? Saya cuma pengen itu aja saudara. Supaya kita belajar menghormati Tuhan sebagaimana dia mesti dihormati. Karena gini saudara, kita menghormati orang tua yang baik. Kita menghormati bos yang baik sama kita. Kita bahkan menghormati teman padahal seumuran yang baik sama kita. Masa kita sembarangan sama Tuhan yang udah kasih nyawanya buat kita saudara? Itu poin saya, bukan mau nakutin, bukan mau jadi pendeta yang seram, bukan ini galak. Bukan, saya cuma pengen kita semua anak-anak Tuhan itu tuh treat Tuhan sebagaimana mestinya. Kita hormat sama dia, manusia aja kita mau hormat. Padahal baiknya gak seberapa, dia gak mati buat dosa kita. Teman kita gak mati, bos kita gak mati, bahkan maaf orang tua juga gak mati buat dosa kita. Tapi Yesus Tuhan yang mati buat dosa kita, kita sembarangin dia gitu aja. Itu maksud saya saudara. Tapi saudara jangan khawatir, jangan stres saudara dengar ini. Karena kata Mr. Beaver tadi belum selesai. Kalau saudara ingat Mr. Beaver itu bilang apa? He is not safe. Yang kencang ya. He is not safe but he is good. Tenang aja saudara, enggak berhenti di teror-teror tadi kok. Itu tadi cuma untuk membangunkan kita yang selama ini udah nyaman di gereja, di kita bilangnya consumerism Christianity ya. Dengar khotbah maunya yang enak-enak, yang cocok sama kita. Lagu worship, lucu ya padahal lagu worship tapi kalau gak cocok sama kita, kita gak suka. Worshipnya kurang cocok, lah itu worship atau... Kalau worship ya buat Tuhan dong, bukan buat kita. Lagunya gak cocok. Worshipnya gak pas buat gue. Lah Tuhannya siapa nih jadinya nih? Lucu gitu lah. Firmannya lagi gak pas buat gue. Lah ini kita jadi lagi dengerin Tuhan atau mau dengerin seminar motivasi nih? Gitu saudara. Ya, tapi itu bagian cuman itu aja supaya kita sadar kita harus menghormati Tuhan. Tapi gak selesai sampai situ. He isn't safe but he is good saudara. Jadi pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari kalimat Mr. Beaver tadi adalah walaupun kita gak bisa sembarangan sama Tuhan, tapi kita selalu bisa andalkan dia. Amin. Because he is good.
Perhatikan Mr. Beaver tuh gak bilang, he isn't safe but he is nice loh. Nangkap ya. Karena kita banyaknya, zaman sekarang kita maunya cuma yang nice. Nice belum tentu good loh. Betul. Nice itu tuh gini, kita bisa bikin apa aja, papa mama biarin. Itu nice. Tapi pertanyaan saya, is that good? Is that a good thing to do? Biarin anak sesuka-sukanya? Is that a good thing to do? Cuman kasih uang sama anaknya? Is that a good thing to do? Saudara jawab sendiri, itu maksudnya. Nice belum tentu good. Tuhan Yesus itu bukan cuma nice, dia good. Kita sering nyanyi di sini lagu favorit pastor kita, Pastor Andi. He is a good father. Saudara tahu artinya good father? Good father itu bukan cuma ayah yang biarin anaknya sesukanya. Bukan cuma ayah yang cukup kasih uang. Perlu banget, pendidikan bagus mahal, kehidupan yang layak mahal, perlu kasih uang perlu penghidupan, perlu materi perlu. Saya nggak bilang nggak perlu. Tapi apa itu yang paling kita cari? Saudara familiar sama skenario ini nggak? Papa sama anak berantem. Kamu anak kurang ajar ya, papa udah kasih semuanya. Kamu lihat mobil kamu lihat sekolah kamu lihat jam yang kamu pakai, kamu lihat baju-baju kamu. Jangan jadi anak kurang ajar, papa udah kasih kamu semua. Anaknya cuma bilang gini, tapi papa gak pernah ada buat aku. Familiar sama cerita kayak gitu? Kita perlu uang, harta, kita perlu papa yang kasih itu buat kita. Tapi when we talk about good father, kita tahu good father itu adalah ayah yang gak biarin kita jatuh. Ayah yang jagain hidup kita supaya kita gak sembarangan. Temen yang jagain hidup kita supaya kita gak sembarangan. Pemimpin, bos, pastor, gembala cool, pengerja yang gak biarin kita sembarangan. Yang gak biarin kita di masa tua kita, di our deathbed kita menyesal dan kita bilang, coba ada yang kasih tahu aku, coba ada yang jagain aku, coba ada yang tegur aku waktu aku masih muda, coba ada yang marahin aku nggak apa-apa sebenarnya dimarahin daripada aku end up kayak gini, daripada keluargaku end up kayak gini, coba ada yang tegur aku, coba ada yang kasih tahu aku. Kita mau good yang kayak gitu kok saudara sebenarnya. Saya nggak pernah dengar saudara, selama ini ya sampai sekarang saya nggak pernah dengar ada orang yang udah sekarat di rumah sakit penyesalannya gini, aduh saya baru punya Porsche, saya belum punya Lamborghini, saya menyesal sekali. Yang saya tahu orang kalau di ranjang apa sih deathbed itu bahasa Indonesia ya, di ranjang kematian itu penyesalannya gini, aduh coba aku mengampuni mamaku ya. Aduh coba aku berhubungan baik lagi sama teman lamaku. Coba anak aku pulang ke rumah ya. Atau kalau anak yang sekarat, coba ya papa gak pergi. Coba ya aku bisa tetap ampunin papa. Gitu kok ujung-ujungnya saudara. Saudara tahu goodness yang kita mau tuh apa? Kita tahu sebenarnya. Bukan gak perlu kita materi, bukan gak perlu kita good father yang kasih-kasih kita harta. Bukan, kita perlu juga. Tapi at the end bukan itu kok, kita tahu kok saudara. Tuhan baik, bukan cuma Tuhan kasih materi, bukan Tuhan cuma bahasa gereja modern nih, kasih berkat. Tuhan baik bukan cuma karena dia kasih berkat. Tuhan baik karena dia jagain kita. Supaya kita gak masuk ke dalam lubang maut saudara. Itu Tuhan yang baik. Saudara mau Tuhan yang baik? I present to you. Namanya Yesus. Dia baik banget, dia bukan cuma kasih berkat. Tapi dia bahkan mau tahan berkat. Demi kita gak masuk ke jurang maut. Daripada dia kasih berkat ternyata kita belum siap terima berkatnya. Kita jadi orang yang berbeda. Dia baik, bukan cuma kasih berkat. Tapi juga selamatkan kita dari maut. Makanya itu malaikat bilang ke Maria di Matius 1 ayat 21 sampai 23. Matius 1 ayat 21 sampai 23. Ini ayat yang banyak kita baca ya di bulan ini ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sudah lihat? Ini Tuhan kita yang baik. Bukan cuma kasih berkat, tapi dia apa? Menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yang dosa kita loh. Yang selamatin Tuhan. Itu kebaikan dia. Seperti yang kita tahu goodness tadi bukan cuma soal biarin kita. Tapi menjaga kita
supaya kita gak salah jalan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Sudah mau selesai, siapa yang gak grow? Immanuel yang lagi kita bahas bulan ini artinya apa saudara? Allah menyertai kita. Saudara nangkap artinya menyertai? Menyertai itu artinya selalu ada di sisi. Itu menyertai saudara. Dan inilah kebaikan Tuhan kita yang luar biasa. Dia Immanuel. Dia Tuhan yang menyertai kita. Saya kalau jadi Tuhan, saya gak mau jadi Immanuel. Saya gak mau menyertai saudara. Kan gue Tuhannya, lu yang ikut gue. Dan mungkin bukan cuma saya. Saudara kalau jadi Tuhan juga belum tentu saudara mau jadi Immanuel. Gengsi amat. Gue Tuhannya kenapa gue yang menyertai lu? Lu dong yang ikut-ikut gue. Saya cukup yakin kayak gitu. Kenapa? Karena kalau saya lihat, termasuk saya kan kita manusia. Dengan kesombongan kita, dengan sok taunya kita, dengan kita selalu merasa paling benar daripada Tuhan. Saya gak yakin kalau kita jadi Tuhan, kita akan jadi Tuhan Immanuel. Saya gak yakin kita akan jadi Tuhan yang menyertai umatnya. Tapi dia, Tuhan Yesus, dia mau loh menyertai kita. Dia mau loh selalu ada di sisi kita. Sadrak, Mesak, Abednego, saya tanya, masuk gua api, masuk dapur api gak? Masuk atau gak jadi masuk? Masuk saudara, tapi di dalam gua api itu ada siapa? Ada Tuhan, ada Yesus, mukanya seperti anak dewa. Karena Nebukadnezar taunya dewa. Tetap ada. Daud waktu dia tulis Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Daud berjalan dalam lembah kekelaman atau enggak pernah berjalan dalam lembah kekelaman? Berjalan juga kok, Tuhan izinkan. Tapi dia selalu ada sama-sama Daud. Dia selalu ada sama-sama Sadrak, Mesak, Abednego. Temennya Daniel, masuk gua singa atau enggak jadi masuk gua singa? Masuk, tapi enggak jadi digigit. Enggak jadi dimakan karena ada Yesus di dalamnya. Ada Tuhan yang jaga mereka. Itu Immanuel saudara, itu kebaikan Tuhan kita. Dia ada selalu beserta kita. Sejauh apa sih? Oke, Tuhan Immanuel, sejauh apa? Gue pengen tahu. Tuhan tuh bisa nyaingin gue gak? Gue ini udah gawat banget loh. Gue ini udah bejat banget loh. Gue ini udah salah banget loh. Gue mau tahu Tuhan bisa kejar gue sejauh apa? Kita lihat Mazmur 139. Mazmur 139. Ayat 7 sampai 12. Saudara pengen tahu Immanuel? Saudara pengen tahu sejauh apa Tuhan Yesus beserta saudara? Ini dia. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Mau lari sejauh apa saudara? Tuhan kejar. Jika aku mendaki ke langit ayat 8. Langit itu bicara soal kekuasaan manusia, kesombongan. Tuhan Yesus ada di sana, Tuhan gak biarin saudara jadi sombong. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, udah menyerah. Udah Tuhan, gue mati aja. Berapa banyak gak usah angkat tangan, berapa banyak yang lagi ngomong kayak gitu. Tuhan udah terlalu berat, biarin aja gue mati. Tuhan ada di sana. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut. Dalam perjanjian lama, bahkan perjanjian baru juga sih. Dalam tradisi timur kuno, laut itu tuh bicara soal chaos saudara. Jadi kalau kita baca, kita interpretasikan di ujung laut. Di ujung chaos yang paling jauh. Hidupmu udah paling berantakan, hidupmu udah paling chaos, Tuhan ada di sana.
Bahkan setelah ngomongin laut, setelah ngomongin chaosness itu, saudara baca ayat 10-nya. Justru waktu kita ada di kekacauan kita yang paling kacau, di kekacauan kita yang paling jauh, ujung laut itu, ujung kekacauan itu, justru langsung ayat 10-nya. Juga di sana tanganmu akan menuntun aku. Dan tangan kananmu memegang aku. Hidup kamu lagi chaos, jalanin bersama Yesus. Yesus yang jagain kamu. Terakhir jika aku berkata biarlah kegelapan saja melindungi aku. Aku udah gelap, aku udah gak ada harapan. Berapa banyak di antara saudara di sini gereja, tapi hatimu udah gelap. Tuhan ada di sana. Tuhan gak takut sama kegelapan kamu. Karena Alkitab bilang kegelapan pun tidak menggelapkan bagi dia. Enggak ada yang terlalu gelap buat Yesus. Enggak ada yang terlalu najis buat Yesus. Enggak ada masa lalu yang terlalu suram buat Yesus. Enggak ada yang terlalu dosa yang terlalu menjijikkan buat Tuhan Yesus. Enggak ada kesalahan yang terlalu besar buat Tuhan Yesus. Dalam kegelapan Tuhan ada di sana. Kegelapan enggak terlalu gelap buat Tuhan Yesus. Bahkan di dalam kegelapan karena dia adalah terang. Jadi terang kegelapannya. Tinggal kita mau terima Yesus atau enggak, saudara. Di Advent ini, Natal ini, buat saudara yang udah jauh dari Tuhan, yuk pulang. Balik sama terang kasih Kristus. Karena saudara mau kabur tetap dikejar sama dia. Karena dia Allah Immanuel. Itu namanya, itu integritasnya. Itu bukan tugasnya loh saudara. Itu dia akan dinamakan Immanuel. Itu namanya, itu tuh identitasnya. Dia akan selalu menyertai kita. Itu bukan job desk-nya. Kalau job desk bisa ditinggal sama dia. Setuju? Tapi itu identitasnya. Kamu gak, saya lupa deh 1 Timotius atau 2 Timotius. Di situ Paulus bilang, kalaupun kamu tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak bisa mengingkari dirinya. Itu Tuhan kita, Tuhan Yesus. Dan kita sembarangan sama Tuhan Yesus. Makanya kenapa saya, walaupun saudara tersinggung tadi gak apa-apa. Tapi saya pengen saudara hormat sama Tuhan yang udah baik banget sama hidupmu saudara. Di Natal ini belajar kalau saudara selama ini sembarangan sama Tuhan. Belajar mulai hormat lagi sama Tuhan. Dan sebaliknya kalau saudara selama ini takut sama Tuhan. Saudara pikir Tuhan ini Tuhan yang jahat banget. Sekarang saudara tahu Tuhan baik banget sama saudara. Bukan cuma baik, dia Immanuel. Dia menyertai saudara kemanapun kau pergi. Dia ada di sana saudara. Balik sama Tuhan. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Biarkan dia yang temenin kamu lewatin your chaosness in life. Karena dia Tuhan yang baik. He isn't safe, but He is good. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, makasih buat firman-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus yang bicara Tuhan ke kedalaman hati kami. Biar kami boleh menerima Engkau sebagaimana Engkau seutuhnya. Yes, you are not safe, but you are good. You are very good in fact. Engkau Immanuel, Engkau berserta kami. Engkau rela, Engkau Tuhan harusnya punya hak untuk enggak menyertai kami. Tapi Tuhan pilih menyertai kami karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Makasih banget Bapa. Untuk jadi Tuhan Immanuel, untuk jadi Tuhan yang beserta dengan kami dimanapun kami berada, Tuhan selalu ada buat kami. Makasih buat kesetiaan-Mu. Ajar kami untuk menghormati Engkau. Kami gak sembarangan lagi sama Engkau. Ajar kami Tuhan mulai dari Advent ini, di hari Natal minggu depan, sampai akhir hidup kami Tuhan. Hidup kami berubah sejak kami mendengar kebenaran firman-Mu hari ini. Kami hormat, kami kagum sama Engkau. Kami mencintai Engkau seperti Tuhan mencintai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara.